percaya kepada Allah, berarti di kolbu nggak? Yang kedua, percaya kepada malaikat, di kolbu juga. Percaya pada kitab-kitab, di kolbu juga. Percaya kepada rasul-rasul, rasul semuanya 313, nabi semuanya 124.000. Catat, nabi semuanya 313, rasul semuanya salasumia wa salasata asyar, ya, 313 rasul, 313 nabi, 124.000. Ini ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kita cerita rahasianya apa. Yang dimasyhurkan di Quran 25. Ini ada rahasianya juga. Maka pewaris mutlak Nabi setiap masa sampai akhir zaman, jumlah yang dimasyhurkan oleh Allah disebut wali al-ghaus juga cuma 25. Dari 25 ada yang disebut ulul azmi. Betul? Benar ya? Maka nanti juga akan ada empat wali yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. 4 wali-wali besar. Keilmuannya mencakup ilmu ulama-ulama terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu, tapi mereka beda-beda tugas. Yang 4 ini, itu yang membackup nanti Al-Imam Al-Mahdi. Tapi entah dia yang membackup Imam Al-Mahdi, entah Al-Mahdi yang backup dia. Sepertinya yang kedua yang benar ya. Baik. Percaya kepada hari akhir. Hari akhir, tanda-tandanya ini sekarang nih. Maka hemat saya, semoga benar, corona adalah tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda asyratis sa'ah. Kan ada tiga tanda, tanda kecil, tanda menengah, tanda besar. Dan corona, hemat saya, wallahu alam bisawab, adalah awal dari tanda itu. Inilah awal kemunculan Dajjal. Kan nggak mungkin dia nongol duluan, dia kan 40 hari doang. Corona udah berapa hari nih? Udah 2 tahun, udah mau muncul lagi yang kedua nih. Maka sebelum dia masuk ke negeri ini, kita ngaji dulu banyak-banyak. Ntar kita ngumpet lagi di rumah, main zoom lagi kita ya. Nanti tetap ngaji Sahih Muslim, tenang aja antum, yang penting pegang tuh ya. Yang antum benci itu loh, buatan Cina ya, atau yang antum benci juga buatan Yahudi, Amerika, Apple ya, benci tapi beli ya. Main-main namanya. Bisnis ya bisnis aja, muamalat jangan dibawa ke bab iman ya. Saya ngajak kita, mari kita pakai akal yang sahih, dalil yang kuat. Dan yang terakhir, takdir baik dan takdir apakah dia baik ataupun buruk. Ini kalimat aslinya tu'mina bil qadari, engkau percaya kepada kadar. Kadar itu artinya ukuran, ketentuan, kadar. Ini air kadarnya segini, maka takdir kita nggak akan lebih dari itu. Masalahnya rezeki antum kan takdirnya segini, antum nuangnya dikit, udah dituang banyak-banyak, diminumnya cuma 1 teguk. Itulah nasib orang yang nabung banyak-banyak, tapi pelit sama dirinya sendiri. Kalau udah punya duit banyak, ya nikmati. Dan salah satu nikmat itu berbagi sama orang, rasakan kebahagiaannya. Pengen bahagia nggak? Bahagiakan orang lain, jangan cuma numpuk-numpuk doang. Ini Bintaro ini tempat orang numpuk-numpuk rumah gede-gede kosong. Di luar sana banyak orang nggak punya rumah, jual tuh rumah bagi-bagi. Mumpung masih ada orang susah. Nanti kalau akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi keluar, 9 tahun rasanya ribuan tahun, karena 1 hari seperti setahun. Sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari seperti itu tahun. Sabar-sabar 40 hari itu, jangan bergeming sedikit pun, hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah dan pewarisnya Al-Imam Al-Mahdi. Nanti menikmati waktu 9 tahun seperti ribuan tahun. Saya nggak tahu berapa lama ya, tapi di hadisnya tis'a sinin. Nanti kata Nabi SAW, orang baru bangun itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu terjadi, antum bagi-bagi duitnya. Ini duit udah mulai gak berharga loh, jangan numpuk-numpuk lagi ya. Bukan nyuruh antum foya-foya bagi-bagi, enggak, donasi langsung kasih ke orangnya, ke lembaga-lembaga yang terpercaya ya. Hati-hati nih ya, ini banyak kemarin muncul ternyata untuk pembiayaan hal-hal yang terorisme. Orang Indonesia ini kan baik-baik, benar gak? Terkenal sampai ke Palestina, terkenal. Orang Indonesia yang tidak kaya secara duit itu mereka dapat bantuan setiap tahun, dimanfaatkan Pak. Orang kita ini kan husnuzonnya tinggi, benar ya? Benar tinggi, tapi konyolnya tinggi juga.
antum coba lihat dari 6 ini, adakah di situ partai politik? Adakah di situ pilihan politik? Jadi nanti kalau antum 2024 nih beda sama aneh, itu yang salah kira-kira siapa? Gak ada yang salah, kan gak ada di kitab. Pemilihan seperti terjadi tahun-tahun belakangan ini, itu sistem baru. Saya mau tanya sama antum, demokrasi itu agama atau sistem muamalat berpolitik? Kalau itu sebuah agama, maka kita kafir semua. Tapi adakah ulama yang mengatakan demokrasi itu agama? Ada nggak? Ulama PA ada. Kalau demokrasi dia bilang produk Yunani, kufur, monarki, itu sampai sekarang di Saudi kenapa ente gak kafirkan? Monarki itu monarki, mamlakah, kerajaan sampai sekarang Saudi masih nggak? Yordan masih, Inggris masih, Belanda masih. Itu Eropa jualan demokrasi, mereka masih pakai kerajaan. Maka kita main demokrasi buat Allah sendiri. Dulu Soekarno buat demokrasi terpimpin, Soeharto buat demokrasi Pancasila. Sekarang demokrasi apa nih? Gado-gado. Demokrasi gak jelas. Jadi demokrasi itu beda daerah, beda ini. Jerman itu demokrasi, tapi itu negara munculnya Protestan. Maka di situ sinis beragama masih ada walaupun demokrasi. Amerika, antum kira Amerika itu sangat toleran? Ya salah. Jangankan kita beda agama, beda kulit aja mereka. Ya, terus mereka jualan demokrasi sama kita. Ngaca ente, ya. Ngaca dulu kalian mau jualan demokrasi, mau jual equal, persamaan. Di Indonesia orang sudah biasa berbeda hidup bersama. Indonesia beda pulau, suku udah beda-beda. Jangan kan tawuran kita? Jangan kan? Ya alhamdulillah, mau tawuran. Alhamdulillah kita Allah berikan kelapangan dada, diberikan kelembutan dalam kalbu kita semua. Ini nikmat besar. Serasis-rasis kita paling rasisnya gitu doang, ya. Orang Jawa dengan Jawinya, ya. Orang Medan Batak dengan Bataknya, Aceh dengan Aceh, gitu-gitu aja. Nggak ada yang sampai merasa dirinya paling mulia di dunia, nggak ada, ya, kecuali yang sudah nggak waras, ya. Jadi gimana? Beda politik, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Kemanapun saya pergi, saya mengkampanyekan ini. Karena saya tidak berpartai, saya mengkampanyekan kedamaian antar partai. Ya, mau antum? Coba diingat-ingat, beda politik bukan beda iman. Beda politik bukan beda Islam. Beda coblosan bukan berarti beda agama. Ya, jadi nanti kalau kejadian lagi, tolong yang waras, ya. Tolong yang waras. Sembari kita menjaga kewarasan itu, kita baca lagi hadis.